Shalom, puji Tuhan kita bisa ketemu hari ini. Saya sangat percaya bahwa oleh kasih perlindungan dari Tuhan sendiri, kita telah hadir di tempat ini. Kita boleh berada dalam kondisi yang baik, yang sehat. Kita dicukupi segala kebutuhan hidup kita oleh berkat rahmat Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini saya akan berbicara tentang hidup dalam terang kekudusan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Efesus 5 ayat 8. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bersama untuk ikut membaca dengan bersuara firman Tuhan ini. Efesus 5 ayat 8. Ya, di layar ada, jadi kita baca saja. Kita baca dengan bersuara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita tinggali saat ini adalah dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Hari-hari ini kita melihat begitu banyak kesukaran, kita melihat begitu banyak masa depan yang kelihatannya suram, karena dunia kita memang dikuasai oleh kegelapan. Kita melihat bagaimana politik yang kotor, yang penuh dengan janji-janji kosong. Manusia yang tidak malu untuk berbohong dan melakukan pencitraan, hanya demi menarik perhatian orang lain. Penindasan atas mereka yang lemah dan miskin. Usaha-usaha atau perbuatan kotor untuk melemahkan orang lain. Dan berbagai pelecehan serta kemunafikan di tengah institusi agama yang seharusnya mengayomi dan penuh ketulusan terhadap jemaat. Belum lama berselang, bahkan baru beberapa hari yang lalu, saya membaca sebuah berita di kantor berita yang seharusnya bisa dipercaya di kompas.com, juga ada di yang lain, tentang adanya seorang pendeta di kota yang gak jauh dari kita, di Blitar, yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak dari sopir gereja itu. Saya rasa Bapak Ibu Saudara ada yang baca beritanya, ya. Baca berita itu karena kejadian itu gak terlalu jauh dari Malang, ya. Blitar dekat-dekat saja, ya. Membaca berita itu dan disebutnya seorang nama pendeta dengan inisial, kemudian disebutlah sinodenya juga, dan saya kemudian melihat inisial itu, saya teringat kepada seorang pendeta yang saya kenal. Kalau lihat usia yang dicantumkan dan bagaimana dia berdomisili di Blitar, dikatakan pendeta senior, saya kemudian cukup yakin bahwa orang ini adalah orang yang saya kenal itu. Kemudian saya mencoba untuk menghubungi seorang teman saya yang dulu pernah melayani di sinode yang sama, seorang pendeta yang melayani di sinode yang sama dengan Bapak itu, dan kemudian saya mendapat sebuah konfirmasi bahwa benar. Padahal pendeta ini adalah seorang hamba Tuhan yang dianggap panutan, meskipun dia sedikit eksentrik, tetapi dia adalah orang yang dianggap panutan dan tokoh yang disegani. Tetapi bisa terjadi hal-hal yang seperti itu. Juga kita tahu pernah ada kejadian
sudah sekian tahun berselang, seorang hamba Tuhan di Surabaya dari sebuah gereja yang cukup banyak pengaruhnya dan cukup besar di Surabaya, ketua dari sebuah sinode yang baru yang pecah dari Gereja Bethel Indonesia, itu ditangkap karena pelecehan seksual yang dia lakukan terhadap anak dari donatur di gerejanya. Seringkali kita melihat bagaimana mungkin orang-orang yang seharusnya jadi pengayom, jadi gembala, tapi ternyata melakukan hal-hal yang enggak masuk akal. Tetapi ini memang menunjukkan kepada kita semua bahwa dunia ini memang dikuasai oleh kegelapan. Dan sesungguhnya tidak ada orang yang benar-benar kebal jika dia tidak hidup berlindung kepada Tuhan. Dia tidak hidup bergaul erat dengan Tuhan. Hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan orang normal sekalipun, ternyata bisa terjadi di gereja di tengah kehidupan orang-orang yang labelnya hamba Tuhan. Sekali lagi, itu karena kita semua tahu bahwa dunia ini memang ada di dalam kuasa kegelapan. Belum lagi banyak terjadi peperangan demi ambisi dan kepentingan diri sendiri. Peperangan Rusia dan Ukraina nggak lebih daripada apa? Pementingan diri sendiri. Peperangan yang lain sebutkan saja. Apapun, ketika sempat India dan Pakistan juga berebut sebuah tempat. Kemudian peperangan antara Iran dengan Israel. Seringkali berkaitan dengan apa? Egosentrisme manusia. Pementingan diri sendiri. Bahkan ketika Amerika ikut membom Iran, tujuannya adalah tidak lebih daripada upaya untuk membuat hegemoni atau otoritasnya atas negara-negara lain itu jangan sampai berkurang. Karena mereka boleh punya senjata nuklir sedangkan negara lain tidak boleh gitu. Supaya apa? Supaya dia saingannya jangan banyak-banyak. Cukup yang sudah terlanjur punya saja, yang silakan masih punya, tapi dia enggak boleh. Dengan berbagai alasan demi perdamaian dunia. Di satu sisi itu ada benarnya, tetapi di sisi lain itu juga menunjukkan bahwa mereka mau kepentingan diri sendirinya terlindungi. Beberapa hari terakhir, hari Kamis, Jumat, Sabtu ini saya ikut sebuah konferensi konselor keluarga Indonesia karena saya salah satu dosen konseling pastoral dan konseling Kristen di kampus di tempat saya mengajar, dan saya diundang untuk ikut dalam konferensi itu. Nah, di dalam konferensi itu kemudian Ketua Asosiasi Psikolog Indonesia, Dr. Andi Matulesi, menyampaikan satu hal yang tidak berkaitan dengan dunia psikologis, tetapi bicara tentang bagaimana kondisi di dunia saat ini ketika dunia yang dulunya kelihatannya makin dipersatukan lewat berbagai program perdagangan bebas, ya, free trade, treaty dan sebagainya, dan ada sekat-sekat antar negara yang makin hilang dengan berbagai kemajuan komunikasi, peralatan teknologi dan sebagainya. Tetapi hari-hari ini kemudian kayaknya dihancurkan oleh sikap itu, dulu diinisiasi oleh Amerika, tetapi kemudian di saat sekarang justru dihancurkan oleh sikap seorang pemimpin dari negara tersebut, Amerika, yang dengan satu slogan MAGA, Make America Great Again, dia membuat satu pementingan
pribadi dari negaranya dan membuat perpecahan dengan negara-negara yang lain. Kayaknya nggak peduli ketika menetapkan ini kena pajak sekian, ini kena pajak sekian, kemudian ada usaha-usaha yang berkesan semaunya sendiri dan otoriter, menunjukkan sebuah kesombongan. Dan presiden ini pemimpin yang memimpin Amerika dan menciptakan banyak sekali perpecahan antar masyarakat dunia ini adalah seorang pemimpin yang disokong oleh gereja. Seorang pemimpin yang dianggap Kristen banget gitu. Ketika dia membuka rapat misalnya, dia membukanya dengan doa. Dengan kepemimpinan yang kelihatannya sangat-sangat Kristen dan kelompok-kelompok Kristen sangat mendukung dia. Tetapi dia justru yang membuat banyak sekali hal-hal yang kemudian mengacaukan dunia yang dulunya sempat guyup dan makin lama makin bersatu, tiba-tiba sekarang terpecah. Di mana kemudian slogan ini rupanya juga diikuti oleh negara-negara lain yang kemudian mengatakan make China great again atau make Russia great again. Dan mungkin juga Indonesia akan ikut-ikutan dengan bikin hal yang sama, make Indonesia great again, yang sempat diplesetkan, dibuat guyonan sama beberapa orang dengan migrain. Make Indonesia great again, migrain alias sakit kepala sebelah itu gitu ya. Karena Indonesia kalau memang mau bersikap mandiri, jangan-jangan malah migrain beneran. Karena masih belum punya kemampuan untuk mensuplai segala kebutuhan sendiri sampai hari ini. Kenyataannya demikian. Betul ya? Atau ada yang tidak setuju? Indonesia seandainya hari ini internet dari Singapura ke Indonesia diputus, Indonesia tidak punya backbone-nya sendiri. Betul ya, kalau yang ngerti dunia internet pasti tahu Indonesia ini enggak langsung putus sama sekali hubungan kita dengan dunia luar dari sisi internet. Kalau sampai diputus dari Singapura, karena kita bergantung sama mereka. Gitu. Dan begitu enggak ada internet, saya jamin mencak-mencak orang se-Indonesia ini. Betul kan? Sinyalnya susah di satu tempat aja sudah ngomel gitu ya. Apalagi kalau sama sekali nggak ada internet, pasti bingung. Di sini semua bergantung sekali sama internet hari-hari ini, bisa kacau beneran. Bahkan kuliah-kuliah mendadak nggak bisa karena apa? Sekarang banyak kuliah online, iya kan? Banyak kuliah hybrid. Gimana? Karena saya juga seorang dosen dan kalau ada hal-hal tertentu yang tugas harus dikirim online. Buat paper dibikin online, digital display semua online, tesis harus diupload dan sebagainya, gitu ya. Kita tahu semua itu terjadi karena dunia ini memang dikuasai kegelapan, Bapak Ibu. Kita juga belum lama ini kan mendengar tentang kecelakaan pesawat di India yang baru kemarin saya baca diduga awal adalah akibat pilot atau co-pilotnya itu salah pencet saklar di pesawat. Tidak sengaja dia dari percakapannya ternyata ada salah satu tanya, loh kenapa kamu matikan saluran bahan bakarnya ke mesin? Dan kemudian dijawab, loh tidak, saya tidak matikan, dan kemudian beberapa detik kemudian pesawat itu jatuh. Jadi diduga itu karena salah pencet saklar, Bapak Ibu. Salah pencet saklar di saat pesawat sedang naik, itu memang berisiko dia langsung kehilangan seluruh tenaga untuk naik, dan kemudian katanya dari penelitian itu sempat berhasil dinyalakan salah satu mesinnya tapi nggak cukup tenaga untuk terus naik, dia terus mengalami menukik dan akhirnya crash, jatuh. 241 orang meninggal dari
eh, kru pesawat maupun penumpang, dan juga ada sekian banyak yang meninggal dari orang-orang yang tinggal di apartemen atau tempat tinggalnya ini ya, mahasiswa kedokteran itu. Hanya salah pencet saklar. Dan nggak terlalu jauh dari kita, saya baru saja kembali dari Bali, kemudian saya baca berita itu bahwa ternyata ada kapal feri tenggelam tengah malam, dan karena ombaknya cukup besar, ada supir tronton dan anaknya yang sampai 5 jam terkatung-katung di tengah lautan. Anaknya selamat, bapaknya meninggal karena kedinginan. Ya kita tahu bagaimana dinginnya laut di musim-musim begini ya, ketika Australia sedang musim dingin, luar biasa dinginnya ya. Kita malam aja di sini di Malang, saya datang Februari lalu, saya tidur dengan AC oke gitu ya. Tetapi semalam saya sama istri akhirnya sepakat mematikan AC di kamar kami karena kedinginan Bapak Ibu. Luar biasa, Malang hari-hari ini dingin sekali ya. Saya bilang ini AC terlalu dingin nyetelnya, kemudian kita naikkan suhunya, naikin terus loh, kok tetap dingin, akhirnya matiin aja gitu ya, karena ternyata memang sampai pagi ya dingin tanpa AC sekalipun. Ya kalau Surabaya ngimpi aja bisa begitu ya, karena di Surabaya memang sumuk Bapak Ibu. Jadi ya memang nikmatilah tinggal di Malang meskipun macet ya. Saya pikir-pikir ternyata Malang enggak kalah macetnya sama Surabaya. Ketika kita datang bulan Februari itu saya cukup surprise karena selama pandemi enggak pernah ke Malang, tahu-tahu datang ke Malang, waduh macetnya gitu ya. Saya kira cuma Surabaya yang macet, ternyata di sini ada beberapa tempat bahkan lebih parah macetnya daripada di Surabaya. Dunia ini kemudian terasa makin gelap dan masa depan kita juga kelihatan suram. Ini kenyataan. Memang sejak kejatuhan manusia, dunia kita yang semula diciptakan Allah dalam kesempurnaan dan kebaikan, kalau baca di kitab Kejadian, setiap kali selesai menciptakan, Tuhan selalu mengatakan apa? Sungguh semuanya amat sangat baik. Tapi kemudian jatuh. Dunia yang sempurna ini, manusia jatuh ke dalam dosa, dunia jadi ikut dikutuk. Karena kalau bumi ini dan segala isinya yang dipersiapkan Allah sebagai tempat tinggal atau wadah hidup manusia tetap dalam berkat Tuhan, maka kita tidak harus, ya manusia jadi tidak harus menghadapi konsekuensi dari kejatuhannya dalam dosa. Manusia akan hidup di atas tanah yang subur, di atas satu kehidupan yang baik, tumbuh-tumbuhan dan hewan juga tidak mengalami perubahan. Semua masih seperti di Taman Eden sebelum kejatuhan Adam, maka kita tidak sedang dalam hukuman. Saya waktu masih kecil ingat lagunya Kus Plus, Kolam Susu Bapak Ibu ya. Jadi konon Nusantara ini dulu, Indonesia ini dulu bukan lautan tapi kolam susu ya. Itu kalau cerita malah tongkat jadi tanaman ya. Semuanya subur, semuanya indah, tapi kolam susu itu dulu gitu ya. Saat sekarang perkebunan dan tanah-tanah yang subur jadi perkebunan karet semua di Kalimantan ya. Jadi perkebunan sawit semua, kalau enggak karet ya sawit, semua karena keserakahan manusia, betul enggak? Iya kan? Ditambang dan kemudian ada mulai kasus-kasus korupsi PT Timah lah, apalah, ini terus terjadi. Dan membuat Indonesia ini kemudian tiba-tiba kita jadi rakyat ini melek gitu. Oh ternyata Indonesia ini dari dulu gini toh. Makanya kok jadi pejabat itu enak banget gitu ya. Jadi pejabat itu kok hidupnya gemah ripah loh jinawi itu buat pejabat semua, rakyatnya enggak gitu. Karena apa? Korupsi rupanya sudah mendarah daging.
Ini yang terjadi, ya. Nah, sebagai akibat kejatuhan ini, dunia ini jadi dipenuhi kegelapan moral dan spiritual. Fenomena-fenomena seperti cinta diri yang berlebihan, materialisme, pemberontakan anak terhadap orang tua, bawahan terhadap atasan, juga percabulan dalam kehidupan manusia yang berada di bawah kuasa dosa, ini sebetulnya sudah diperingatkan oleh Paulus. 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu bicara soal itu, ya. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, nanti silakan dibaca sendiri. Memang dunia ini digenapi firman Allah di dalam kehidupan kita. Makin lama akan makin kita melihat kejahatan-kejahatan makin marak terjadi. Korupsi makin merajalela. Kebobrokan moral terjadi di mana-mana. Seperti saya contohkan tadi, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan pun melakukan hal yang sama. Inilah kenyataannya. Tetapi terang adalah identitas warga kerajaan Allah. Allah adalah sang terang. Pada mulanya Allah menciptakan manusia di dalam terangnya itu. Kita adalah bagian dari terang ilahi yang kemudian jatuh ke dalam kegelapan karena sebuah ketidaktaatan dari Adam. Dalam karya penebusan Kristus, kita yang beriman kepada Allah di dalam Dia telah ditebus dari kegelapan dan kembali kepada terang Allah. Kita kemudian menjadi bagian kembali dari kerajaan Allah yang adalah terang itu. Dan kini kita semua sebagai warga kerajaan Allah dipanggil untuk mencerminkan terang itu sebagai identitas kita. Sebagai anak-anak dari sang terang itu, hidup kita harus mencerminkan kekudusan dan kebenaran Allah. Tidak bisa tidak. Nggak perlu jadi pendeta, jadi pengikut Kristus yang paling sederhana sekalipun, harus hidup dalam kekudusan. Harus. Efesus 4 ayat 24 mengatakan, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang Kristen mengaku percaya pada Kristus, mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi tidak hidup dalam kekudusan, maka dia adalah seorang yang berdusta. Tidak mungkin hal itu. Apakah hidup dalam terang kekudusan itu? Hidup dalam terang kekudusan berarti sebuah usaha kita secara sadar, secara sengaja untuk menjauhkan diri dari dosa dan tidak hidup sama dengan gelapnya kehidupan dunia ini. Kekudusan adalah kehidupan yang selaras, yang sejalan dengan terang Allah tanpa campuran kegelapan. Di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani, kekudusan adalah kados yang artinya dipisahkan atau dikhususkan untuk sebuah tujuan ilahi. Kata kados inilah yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi kudus. Dan kemudian diseraplah bahasa Arab itu ke dalam bahasa Indonesia juga dengan kata kudus. Hidup dalam terang Allah bermakna hidup selalu dalam Dia yang adalah terang. Kita selalu membangun sebuah relasi yang sangat erat dengan Dia. Kita selalu berusaha untuk berada dekat dengan Allah dan bahkan tinggal di dalam hadiratnya. Kita bergaul dengan Allah secara begitu erat, secara begitu intens. Dengan apa? Dengan rajin berdoa. Sebagai nafas dan latihan rohani untuk makin merasakan keintiman dengan Allah. Kita gemar membaca dan merenungkan firman Tuhan agar dapat semakin memahami keberadaan dan kehendak Allah. Orang yang bilang cinta Tuhan pasti
akan pingin tahu lebih banyak tentang Tuhan. Sama seperti kalau kita jatuh cinta, kita pasti akan selalu ingin tahu dan makin kenal pada orang yang kita kasihi. Demikian juga ketika kita mengasihi Allah, kita pasti ingin tahu banyak tentang Dia, tentang keberadaannya, tentang apa yang Dia sukai, dan kita akan berusaha untuk menyenangkan hatinya selalu. Saya percaya di sini Bapak Ibu yang sudah berkeluarga pasti pernah jatuh cinta, pasti pernah ya? Pernah ya, kalau enggak ini kawin paksa berarti ya. Saya rasa sudah nggak ada, zaman Siti Nurbaya aja yang ada, itu pun dia nggak mau kan. Tapi saat sekarang kita pernah jatuh cinta. Kalau orang cinta itu kan pasti pengen tahu tentang orang yang dia cintai, betul nggak? Masa aku cinta sama kamu, kenapa? Nggak ngerti. Masa nggak ngerti? Iya belas. Loh kok bisa jatuh cinta? Nggak tahu. Cinta pada pandangan pertama, syukur ketok langsung jatuh cinta. Ini kan enggak bener gitu kan. Mungkin suka karena paling enggak ya cantiknya lah ya, gantengnya, lemah lembutnya, terus gitu kan orang jadi suka. Ketika masih suka itu cintanya masih buta, lama-lama kan berusaha ngenali orangnya. Jangan-jangan kelihatan wajahnya cantik tiba-tiba galak gitu kan, mesti hati-hati, betul enggak? Masa sih mau pacaran, aku pokoknya dapat istri cantik perkara dia galak, ngelebihin yang kakinya 4 itu nggak apa-apa wis. Pokoknya cantik, hiburanku adalah kecantikannya lah. Kalau marahi kita tiap hari ya sumpek Bapak Ibu, betul nggak? Jadi suami terus jadi suami bodoh aja, dimarahin terus nggih, iyo saya anggota suami-suami takut istri gitu kan, yang pasti enggak lah ya. Kita juga pingin bahagia, betul? Kita juga pingin dihargai, itu pasti ya. Jadi pingin tahu kayak apa orangnya. Kalau ternyata galak di kemudian hari kebohong ya sudah nasib gitu ya. Tetapi kalau enggak kan berusaha tahu sebisa mungkin, kenal sebisa mungkin. Kita pengen tahu tentang dia, kita pengen menyenangkan hati orang yang kita kasihi, itu pasti. Kalau enggak berarti cinta Anda bohong, gitu kan. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 5-7 mengatakan demikian, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, bohong. Enggak mungkin anak Tuhan enggak suka baca firman. Enggak mungkin orang yang mengasihi Tuhan enggak suka berdoa. Kecuali Anda memang sebetulnya cuma suka sama Tuhan, suka berkatnya doang gitu. Kan ada yang gitu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, ku lupakan firman-Mu siang dan malam. Pasti bohong lah. Mana mungkin, pasti yang betul, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Betul ya? Ya lagunya untungnya begitu. Kalau lagunya kayak yang saya nyanyikan tadi, ku lupakan firman-Mu, gak pernah ku renungkan, ya berarti gombal itu. Cintanya pasti bohong. Gak mungkin. Seiring dengan ketekunan dalam doa dan perenungan firman Allah untuk mengerti tentang Dia dan kehendaknya adalah ada hal lain yang tidak kalah pentingnya, bahkan seringkali jadi hal yang lebih penting, yaitu adanya tindakan untuk mewujudkan keintiman dan kehendak Allah yang selalu amat sangat baik itu kepada sesama kita. Agar kasih Allah bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Inilah hidup dalam terang. Terang itu bukan hanya untuk diketahui dan bahkan bukan sekedar untuk kita nikmati sendiri. Terang Allah itu harus kita pantulkan kepada orang lain dan bahkan pada alam di sekitar kita melalui perbuatan-perbuatan baik kita.
Hidup kita yang sudah diselamatkan oleh kasih Allah dalam Kristus harus berdampak positif, menjadi berkat bagi dunia yang ada dalam kegelapan ini. Hidup dalam terang artinya memiliki persekutuan dengan Allah dan juga dengan sesama kita. Membiarkan darah Yesus menyucikan kita seutuhnya dari segala dosa, sekaligus membawa terang Injil Kristus itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita melalui sebuah hidup yang berpadanan, yang sesuai, yang sama dengan Injil yang kita terima dari Allah. Injil Yesus Kristus harus menerangi seluruh dunia. Melalui siapa? Melalui kehidupan kita. Seringkali orang berdoa kiranya Injil-Mu semakin tersebar. Kiranya Injil Tuhan boleh semakin diberitakan. Kiranya Injil Tuhan menjangkau lebih banyak jiwa. Tetapi kalau kita bukan pelaku Injil itu, maka sebenarnya kitalah penghambat Injil itu. Orang-orang yang bicara tentang firman Tuhan, orang-orang yang menyanyi memuji Tuhan, tetapi hidupnya enggak punya kasih kepada orang lain, yang tidak jadi berkat bagi sesama, adalah orang-orang yang telah menghambat Injil Kristus diberitakan. Telah menghambat terang dari Allah menyinari dunia ini. Injil Kristus tidak boleh mandek menjadi sekadar sebuah pengetahuan tanpa perbuatan di dalam kita. Injil itu harus mengalir keluar dari diri kita, melanda dunia ini seperti membanjirinya, membuat dunia merasakan kasih dan kebaikan Allah dengan sepenuhnya, agar mereka yang lain yang ada di luar sana kemudian juga datang kepada sang terang itu dan ikut bersama dengan kita, bersekutu dengan kita, memancarkan terang kasih Allah bagi dunia di sekitar kita. Lantas bagaimana hidup dalam kekudusan Allah? Yang pertama, bangkitlah dan jadilah terang. Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkit itu berarti bergerak dari posisi rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Meninggalkan segala kegagalan kita dan membangun sebuah hidup yang baru dalam terang Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami keterpurukan di dalam hidup. Orang yang tidak pernah mengalami masalah dalam kehidupan adalah orang-orang yang kelihatannya paling beruntung di dunia, tetapi juga sebenarnya mereka sekaligus adalah orang-orang yang paling malang, bukan karena tinggal di kota Malang, di dunia ini. Orang-orang yang patut dikasihani. Kejatuhan, kegagalan, pengalaman pahit dan semua hal yang memedihkan hati kita adalah realita kehidupan yang kita alami di dunia ini. Orang benar yang hidup dalam terang Tuhan bahkan seringkali lebih menderita. Amin. Amin. Ya, harus berani. Amin. Enggak masalah menderita di dunia ini. Seorang sahabat hamba Tuhan, teman baik saya, kurang lebih 3 minggu setelah saya kehilangan anak saya Rafael, istri dia yang terkena kanker yang awalnya cuma dikira salah urat, ternyata kena kanker dan diperiksa lebih lanjut, ternyata sudah stadium 4. Kurang lebih 3 minggu kami sedang bergumul dalam doa untuk kesembuhan istrinya ketika peristiwa Rafael terjadi. 3 minggu sesudah Rafael, istrinya meninggal. Dan kami kemudian berusaha saling menguatkan, saling menghibur. Ketika Rafa enggak ada, dia dalam segala kesusahannya mendampingi istrinya yang sakit berat. Dia kirim saya sebuah video dari AI dan ini jadi gambar yang kemudian saya simpan dan jadi kenangan yang baik buat saya karena kepedulian seorang sahabat.
dia bikin sebuah video bagaimana Yesus merangkul Rafa. 3 minggu kemudian istrinya meninggal. Dan kemudian kami jadi 2 orang yang kehilangan orang yang sangat kami sayangi di waktu yang berdekatan. Kami jadi sering sekali menangis bersama dan berusaha saling menguatkan satu sama lain. Dan kemudian dia menyampaikan satu hal. Kenapa ya Pak? Kita ini berusaha dengan tulus melakukan segala perintah Tuhan. Kita juga berusaha menjaga kehidupan keluarga kita untuk selalu dekat sama Tuhan. Kami berdua sama-sama hamba Tuhan dan kami tahu persis bahwa kami selalu menjaga mesbah keluarga kami setiap hari, gitu ya. Karena kami sering sharing satu sama lain tentang mesbah keluarga kami, bagaimana kami saling bagi pengalaman juga. Dan dia mengalami hal itu. Sama seperti saya juga mengalami dan dia timbul pertanyaan seperti itu. Saya sulit menjawabnya Bapak Ibu karena apa? Karena saya juga sebetulnya punya pertanyaan yang sama, betul? Iya, saya nggak habis pikir. Di keluarga kami juga memberikan kenyamanan buat anak-anak kami dalam sebuah keluarga yang damai, saling mengasihi, saling mendukung, dan akhirnya terjadilah anak saya dibully di luaran sana di sekolah, dan kemudian itu membuat dia depresi berat. 4 tahun kami berusaha merawatnya dengan bantuan seorang psikiater. Tetapi ujungnya ketika dia sudah kelihatan begitu pulih, peristiwa itu terjadi. Begitu juga dengan istri teman saya ini yang selalu aktif pelayanan. Mereka juga sejak ketemu juga di gereja pelayanan bersama, kemudian dia ngalami hal itu. Istrinya kena cancer, dalam waktu yang gak terlalu lama dia pulang kepada Tuhan. Tapi kemudian dalam perenungan saya mendapat sebuah jawaban dari Tuhan. Ketika Tuhan mengingatkan saya, Roh Kudus mengingatkan saya, kamu selama ini lihat di dalam Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang begitu dikasihi Tuhan mengalami lebih banyak hal buruk atau hal baik? Hal buruk atau hal baik? Hal buruk. Saya seperti seorang yang tersentak dengan bisikan Roh Kudus itu, dan saya merenungkan kehidupan anak-anak Tuhan yang hidupnya dalam perkenanan Tuhan, yang alami hal seperti saya. Ada Ayub, ada Yefta, ada Daud, dan yang paling utama Allah Bapa sendiri mengalami kehilangan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan teman saya yang kehilangan istri yang sangat dia sayangi. Itu sebabnya kemudian saya menjawab dia. Saya nggak tahu apakah jawaban ini sesuatu yang benar atau benar-benar sesuai kehendak Tuhan, tapi saya mendapat impresi ini dan saya berbagi dengan dia. Orang-orang yang Tuhan tentukan untuk kemuliaan di dalam kekekalan akan mengalami kehidupan yang tidak nyaman. Kehidupan yang seolah-olah sudah dilakukan dengan benar, dengan lurus, tapi tetap saja datang berbagai penderitaan, berbagai kesulitan, berbagai kesusahan. Coba lihat Paulus. Coba lihat murid-murid Yesus, bagaimana mereka. Kenapa mereka terus mengalami penderitaan, bahkan sampai mati di dalam penderitaan? Karena mereka akan menerima sebuah kehormatan, akan mengalami kemuliaan. Kalau Anda tanya di mana ayatnya, baca peristiwa tentang Lazarus dan orang kaya.
Lazarus hidup di dunia ini menderita apa enggak? Menderita. Orang kayanya nyaman apa enggak? Orang kayanya hidup di dunia nyaman kan? Kaya raya, menikmati segala yang baik. Kemudian ketika mereka mati, siapa yang duduk di pangkuan Bapak Abraham? Lazarus. Jadi kalau ada yang bilang muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, enggak bisa men. Karena surga bukan punyanya mbah kita. Surga itu milik Allah Bapa kita yang selalu adil. Mau terima sesuatu yang mulia, bayar harganya. Orang-orang hidupnya menderita di dunia ini sekalipun hidup dalam kebenaran akan menerima penghormatan berkali-kali lipat dan kemuliaan di dalam kekekalan. Mana yang lebih penting? Kekekalan atau di sini yang fana ini? Mana yang lebih penting? Kekekalan. Jadi ketika mengalami penderitaan jangan takut sama penderitaan. Amin. Jangan takut, jangan kecil hati, jangan merasa Tuhan gak sayang. Karena kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam perkenannya, ketika kita mengalami penderitaan, itu justru bukti kasih sayang Allah. Tetapi kita sekalipun mengalami penderitaan, kita ini berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan, jatuh, dia mungkin bisa ditolong orang, bisa. Tapi mungkin juga tidak. Namun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ketika kita jatuh Tuhan sendiri pasti akan menolong kita. Untuk kembali tegak berdiri. Oleh karena kasih karunia Allah, kita selalu memiliki pengharapan. Jadi jangan tinggal dalam keterpurukan, jangan tinggal dalam kesedihan dan kesusahan. Percayalah akan kasih Allah, bangkitlah dalam terangnya dan pancarkan kembali cahaya kasihnya yang penuh pengharapan ke sekitar kita. 2 hari yang lalu saya mengambil tas kuliah Rafa di kampus. Saya butuh waktu yang lama untuk bisa mengambil tas itu dan saya bahkan belum ambil kembali juga sepeda yang dia pakai hari itu ke kampus. Tetapi sekalipun itu mengembalikan kenangan saya tentang anak saya bisa dalam rasa kenangan akan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau telah menetapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sanggup saya pikirkan. Saya yang bodoh ini tidak mengerti maksud-Mu. Tapi satu hal saya percaya, kasih-Mu kepada Rafa lebih daripada kasih saya kepada dia. Orang dunia yang tidak ngerti ngomong bunuh diri pasti masuk neraka. Tapi Rafa tidak bunuh diri dalam kesadarannya. Dia dalam kondisi yang tidak sadar. Dalam depresinya. Jadi maaf, kalau dia melakukan bunuh diri secara sengaja dalam kesadarannya, mungkin pendapat itu benar. Tetapi kalau dia dalam sakitnya melakukan itu, saya bukan melakukan pembenaran terhadap orang bunuh diri, tetapi dalam sakitnya melakukan hal itu, saya percaya kasih Allah jauh lebih besar daripada pikiran kita. Yang kedua, jauhi kegelapan dan pilihlah komunitas yang benar. Efesus 5 ayat 3-7, janganlah kamu berkawan dengan mereka, itu bunyinya. Kegelapan adalah segala hal yang tidak kudus, termasuk dosa-dosa seperti percabulan, keserakahan, dan perkataan kotor.
Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki banyak kebiasaan buruk secara intens, secara erat, lambat tapi pasti kita akan dipengaruhi mereka. Penyakit itu, ingat, penyakit itu bisa menular, tetapi kesembuhan tidak. Jadi kalau kita belum sungguh-sungguh dewasa rohani, janganlah terjun bergaul dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk. Kita boleh berkenalan, kita boleh bahkan menjalin sebuah pertemanan, tapi jangan intens bergaul dengan mereka. Kita boleh saja memberi nasihat atau masukan yang baik kepada mereka, tetapi hindarilah untuk bergaul terlalu akrab dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk atau kepribadian yang buruk. Sebagai anak-anak terang, bangunlah komunitas yang saling menguatkan dan menasehati. Ibrani 10 ayat 25 memberikan sebuah nasihat yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi sebaliknya dari menjaga atau membatasi diri untuk bergaul terlalu dekat dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk, kita malah harus bergaul erat dengan orang-orang yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Orang-orang yang kita kenal sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan selalu berusaha untuk hidup kudus, yang bukan hanya dari kata-kata mereka, tapi yang teruji melalui keteladanan hidup yang konsisten, adalah panutan yang harus kita dekati dan bergaul erat dengan mereka. Sebuah persekutuan yang sehat akan selalu menghasilkan sebuah pergaulan yang sehat, dan tentu akan menumbuhkan kerohanian setiap anggotanya menuju kedewasaan rohani yang sejati. Itu sebabnya saya rasa saya perlu mengulangi apa yang saya sampaikan tadi pagi. Sebuah gereja, sebuah persekutuan seperti Jesus People Ministry ini untuk menjadi besar, untuk menjadi sesuatu yang jadi berkat yang sejati, tidak memerlukan hadirnya hamba-hamba Tuhan dengan nama-nama besar dan hebat. Yang diperlukan oleh kita adalah hadirnya kasih Allah di antara kita semua. Itu jauh lebih penting. Kalau ada kasih Allah, kita akan melihat bagaimana hidup kita saling memberkati. Dan jemaat ini pasti akan jadi magnet bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka akan melihat kayak gini anak-anak Tuhan. Persekutuannya saling peduli, saling menyayangi, saling memperhatikan, saling membangun. Wow, ini keren, luar biasa. Kalau cuma karena pembicara-pembicara hebat, nanti ada gereja lain yang punya duit lebih, bikin acara, bikin pembicara hebat, bikin tempat jauh lebih bagus. Jemaat yang datang ke pembicara hebat itu akan pindah ke sana. Tetapi kalau kita punya kasih Allah hadir di sekitar kita, percayalah jemaat akan tertanam di sini dan mereka gak akan pergi kemana-mana. Karena mereka percaya komunitas ini adalah komunitas yang sehat buat kita semua. Persekutuan yang sehat akan nampak melalui buah-buah yang dihasilkan oleh setiap anggotanya. Persekutuan ini tentu enggak sempurna memang, tetapi dari hari ke hari akan nampak kedewasaan rohani dari setiap anggota yang pikirannya, kata-katanya, dan tindakannya makin lama makin serupa dengan Kristus. Sebuah persekutuan sejati pada awalnya mungkin gak bisa menghindari terjadinya gesekan antar anggota. Tetapi dengan kehadiran seorang pemimpin yang dewasa rohani akan membuat gesekan itu seperti firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi. Membentuk seseorang memiliki karakter yang lebih baik seiring waktu. Komunitas yang sehat akan selalu berusaha memberi pengaruh yang positif
bagi setiap anggotanya, membuat anggota semakin kuat lewat berbagai nasihat dan jika perlu teguran atau kritikan yang membangun berlandaskan kasih, bukan karena kebencian, bukan karena kejengkelan, apalagi sentimen pribadi. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah jadikanlah tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Hal yang juga harus selalu kita sadari adalah tubuh kita ini adalah bait Allah dan melaluinya kita memuliakan Allah. Kita mempersembahkan tubuh kita seutuhnya kepada Tuhan untuk menjadi sarana bagi kemuliaannya. Ini adalah bentuk ibadah kita yang sejati. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam di dalam tiap kita. Amin. Kalau Roh Allah diam, di situ ada kuasa Allah. Kalau Roh Allah ada dalam kita, di situ ada semangat untuk memuliakan Allah. Di situ ada kuasa untuk mendatangkan penghiburan, kekuatan, bahkan kesembuhan-kesembuhan ilahi pasti terjadi. Setiap kita adalah instrumen dalam kerajaan Allah. Kita dipakai sesuai panggilan dan fungsi kita masing-masing. Kehidupan Kristus telah membayar lunas seluruh hidup kita untuk menjadi milik Allah seutuhnya. Maka kini hidup kita bukan lagi milik kuasa dosa, juga bukan milik kita sendiri yang boleh kita pakai sesuka hati kita yang masih ada bekas noda dosanya. Hidup kita sudah dimerdekakan dari segala pengaruh dosa dan menjadi milik Allah dengan seutuhnya. Yang harus kita pakai sesuai dengan tujuan semula Allah menciptakan manusia, yaitu untuk hidup sebagai pemelihara kehidupan ini. Pemelihara kehidupan seluruh ciptaan Allah dan menjadi berkat bagi kemuliaannya. Saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Hidup dalam terang kekudusan adalah panggilan semua orang percaya yang sudah dipulihkan sebagai warga kerajaan Allah. Dunia ini ada dalam kegelapan, tetapi kita yang percaya kepada Kristus sudah dipulihkan sebagai terang di dalam Tuhan Yesus Kristus, sang terang sejati itu. Dengan bangkit, memisahkan diri dari kegelapan dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, kita mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak terang. Karena itu marilah kita hidup di dalam terang dan membawa perubahan bagi dunia ini, agar dunia ini boleh menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin.